Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebab di antara kita ini susah untuk melaksanakan istiqomah? Kita susah untuk melaksanakan istiqomah. Nilai ibadah itu yang paling baik ada pada istiqomah, bukan ada pada jumlah. Ada seseorang tahajud mulai jam 1 malam sampai subuh baca Quran sampai terbitnya matahari. Terbit matahari dia sholat isyraq, sholat yang sesaat. Di sholat isyraq itu ibadah umroh, seperti umroh dan haji makbul bersama Rasulullah. Kapan itu waktunya? Ketika orang selesai sholat subuh, dia tidak melakukan aktivitas apapun kecuali hanya beribadah sampai terbitnya matahari 10 menit. 10 menit terbit matahari, maka itulah waktu orang sholat isyraq. Dan waktunya cuma 10 menit sampai 15 menit. Cuman itu aja. Jadi lebih dari 15 menit sudah masuk waktu duha. Jadi waktunya cuma sedikit aja. Sebelum waktu duha, antara terbit matahari ke duha, itu ada namanya waktu isyraq. Jika orang melaksanakannya, maka seperti haji dan umroh bersama Nabi Muhammad. Dan ini dilakukan selama 1 minggu, dibandingkan dengan orang cuma membuka mata, membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidur lagi selama 1 tahun lebih afdal dia yang cuma membuka mata dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi letak keutamaan ibadah bukan pada jumlah, tapi bagaimana ketika kita istiqomah. Makanya kalau belajar tahajud, orang kalau mau tahajud, qiyamul lail. Tahajud itu apa sih? Apakah harus sholat? Tidak. Tahajud itu bukan harus orang ambil wudhu sholat. Tidak. Qiyamul lail, mendirikan malam atau mengisi malam. Yang dimaksud adalah orang yang mengingat kepada Allah pada saat malam hari. Dalilnya, ada dalil dari Sayyidina Abu Bakar, ada dalil dari Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah tahajud itu harus tidur dahulu? Ini pernah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar dan pernah juga ditanya oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, Rasulullah, aku senantiasa qiyamul lail, tapi aku ini tidak pernah tidur. Maka apa jawab Rasulullah? Engkau orang yang hati-hati wahai Umar. Orang yang hati-hati agar tidak keluar dari tahajud, agar tidak meninggalkan tahajud. Sedangkan aku ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidur dulu. Dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang kuat imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 hukum. Jadi qiyamul lail itu mengisi malam, boleh dengan tidur, boleh juga dengan tidak tidur. Maka untuk seseorang, kiat-kiat seseorang agar istiqomah tahajud, caranya adalah jangan langsung sholat, jangan langsung ambil wudhu, sholat, baca Quran sak minggu mulai, tak jamin aku gak disi kerso sak minggu. Makanya orang kalau mau tahajud, tahan dulu nafsu kita, bangun, nggak usah turun dari tempat tidur, membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidur lagi. Dan itu laksanakan jangan sampai putus selama 1 bulan atau 40 hari. 40 hari kita kuat, tambah lagi dengan bacaan Al-Fatihah. Bangun, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, amin, sampai terakhir. Bisa tambahkan 2 bulan atau 80 hari. Bisa atau tidak kita? 80 hari. Dengan bangun, membaca bismillah dulu 40 hari,
Istiqomah tambahkan dengan Al-Fatihah. Jangan langsung turun sholat ambil wudhu sak minggu iki modele sing model-model kayak ngono iku ya. Karena setan tuh tahu Pak strategi manusia. Manusia itu gampang jenuh, gampang sumpek, gampang bosen. Makanya ketika ada orang karep apa tahajud, didorong sama setan. Ayo tahajud, ayo tahajud. Begitu sak minggu wis ya, mari. Kayak mau berangkat majelis istiqomah. Melok majelis di, majelis kono, melok majelis nang dindi. Tapi saulan tok ya. Mari ngono, balik meneh warung kopi. Iya, kan kebanyakan seperti itu. Semangat datang majelis, semangat. Majelis sana hadir, majelis ini hadir. Setelah bosan ya, ayo wes balik lihat TV mana ya, telenovela mana ya. Lihat apa lagi? Lihat film lagi. Makanya istiqomah. Yang penting itu istiqomah. Jadi tidak ada kemuliaan. Makanya dikatakan istiqomah khairun min alfi karomah. Keramat. Istiqomah itu lebih dari 1000 keramat. Keramat gede. Senembus tembok, iso ngilang ya. Itu tidak ada bandingannya dengan orang yang istiqomah di jalan Allah. Istiqomah. Makanya kalau tahajud ya istiqomah. Baca bismillah, Al-Fatihah bisa 80 hari, maka ketika menginjak 120 hari dengan wudu. Baca bismillah, Al-Fatihah, berangkat wudu. Bisa baru sholat. Makanya metode ini 1 tahun. Kita diajarkan sama Habib Jamal dulu kayak begitu. Habib Jamal itu anak-anak santri-santri yang baru digepui sama beliau. Jangan ikut sholat dulu, jangan. Baca bismillah dulu. Tidur lagi. Apalagi dulu waktu masih di Batu ya. Batu dingin. Dulu Batu dingin luar biasa dinginnya. Dulu enggak seperti sekarang kondisi pondoknya. Dulu kita keadaan ekonomi yang setengah mati, mangane sego mbek uyah tok ya. Bukan mau mengeluh tidak, tetapi semua itu pasti akan ada masanya. Singkat cerita, istiqomah ini harus kita lalui. Dengan kita melalui keistiqomahan ini, engkau akan menjumpai kemuliaan dari Allah. Istiqomah di semua perkara. Contoh istiqomah pakai kopiah, istiqomah pakai sarung, istiqomah pakai serban. 40 hari engkau akan memiliki karomah di depan Allah. Ini janji guru-guru kita. Engkau mau pakai kopiah 40 hari, duduk nggak kopiah turu gawe atus gawe lo ya. Maknanya kita menghidupkan ihya sunnah, menghidupkan sunnah dengan pakaian Rasulullah. Kita keluar pakai kopiah, pakai sarung, untuk kita syiar. Kita belum bisa berdakwah, kita belum bisa ceramah, tampakkanlah bajunya Nabi Muhammad. Saya berdakwah dengan sarung ini, saya berdakwah dengan surbanku, saya berdakwah dengan senyumanku. Istiqomah, maka engkau akan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita istiqomah, maka engkau akan ketagihan. Istiqomah itu nagih, Pak. Tak percaya sampean. Sampean delok wong sing ngerokok. Wong sing ngerokok itu pertama enak apa gak? Ono ceritane wong rokokan langsung seneng. Ada. Iya toh? Orang ngerokok itu watuk-watuk dhisik, istiqomah deh. Lama-lama tambah enak akhirnya apa? Ketagihan, kecanduan ya. Iki lho, ngerokok lho sing gak enak, langsung ndak enak. Itu kalau istiqomah bisa menjadi enak. Nah, apalagi kalau kita tahajud, kita sholat di masjid. Kalau sudah istiqomah, wah bahagia sekali kita. Makanya laksanakan daripada perbuatan ibadah itu yang istiqomah. Di majelis jangan sampai kita tinggalkan. Setiap minggu, setiap Senin malam Selasa itu ada majelis di sini. Selasa malam Rebu ada di Asa'adah, Rebu malam Kemis sama Habib Alwi. Nanti Jumat malam Sabtu sama Habib Bidin, Rotipan. Nanti Minggu malam Senin sama Habib Alwi di sini. Rutinitas. Isi daripada taklim, isi kegiatan kita dengan
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab selanjutnya ini tentang seseorang yang memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Sebab jika seseorang sudah memperbanyak baca Al-Qur'an, engkau bisa dicintai oleh Al-Qur'an. Tiada lain yang ada di dalam hati kita kecuali Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menghibur kita. Kalau sudah pegang, aku sumpeknya kayak apa, sudah pegang Al-Qur'an, masih utangnya sak ndi-ndi ya. Utang di mana-mana, ditagih kanan kiri, udah megang Al-Qur'an hilang semua. Terasa indah, terasa di surganya Allah. Ini orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Maka jika seseorang memperbanyak baca Al-Qur'an, Nabi Muhammad mengatakan ghuridat alayya dunuba ummati falam ara dzamban a'zama min suratin minal Qur'an au ayatin au tiyaha rajulun thumma nasiyaha. Seseorang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia menghafalnya, kata Rasulullah, orang akan banyak diampuni oleh Allah. Hurizat alayya dunubah, ditampakkan di hadapanku dosa-dosa, kata Rasulullah. Ini dalil Nabi Muhammad itu mengetahui kita beribadah atau kita maksiat itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Hurizat alayya dunubu ummati, aku telah menyaksikan perbuatan dosa-dosa umatku. Falam ara dzanban a'zama, tidaklah aku jumpai yang lebih besar min suratin minal Qur'an, daripada surat-surat Al-Qur'an atau ayat-ayat au ayatin atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, utiyaha rajulun thumma nasiyaha, dia menghafal Al-Qur'an lalu dia melupakan. Dosa yang paling gede itu orang yang membaca Al-Qur'an sampai dia hafal lalu dia menghilangkan. Makanya hati-hati, yang kita masih kecil dulu hafal juz amma, terus saiki lali, kepuki malaikat sampean. Hati-hati, jangan sampai untuk melupakan Al-Qur'an. Aku mbiyen cilikku apal aku waqiah. Yasin cilikanku apal. Lah saiki saiki wis kaken penggawean. Sampean bakal diazab sama Allah. Cilikanku mbiyen hafal amma yatasaalun, hafal sabihisma, semuanya hafal. Terus tabarok saya hafal, bangga deh. Saiki kaken mikir donya, Pak. Mikir kreditan sepeda motor lho, gak mari-mari, stres saya. Sampai lali kabeh Qur'an. Ini wong sing diazab sama Allah. Hafalno Qur'anmu, insyaallah semuanya akan menjadi lancar. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita menjadi ahlul Qur'an. Al-Qur'an mencintai kita dan kita pun dicintai oleh Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alamana wa sayyidi habib jamal mutawabbina wa bakar ba'angil wa alamana qutbu zaman habib umar wa bin habibullah hadratin nabi siril fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Beliau baginda Nabi Muhammad telah memberikan bisyarah, pertanda kepada kita. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an ada di hadapannya, maka Al-Qur'an yang akan mempertanggungjawabkan dia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala atau membimbing dia menuju di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, sebagai referensi hidupnya, sebagai penuntun hidupnya, maka dia akan mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Makanya tidak ada satupun solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan kita kecuali kembali kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'allahu wara'a dhahirihi saqahu ilan nar. Dan barang siapa menjadikan Al-Qur'an di bawah punggungnya, maka niscaya Al-Qur'an akan menuntun dia menuju ke neraka.
Neraka di sini bisa neraka dunia atau neraka akhirat. Neraka dunia seperti yang kita jelaskan di minggu yang lalu. Ini flashback sedikit. Seseorang yang sudah meninggalkan hukum Al-Quran, terutama adalah umat Islam. Umat Islam jika sudah meninggalkan Al-Quran, atau kadang umat Islam merasa sok lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih bijak dari Allah, sehingga mengkritisi hukum Al-Quran. Semisal ada orang mengatakan negara kita ini tidak cocok dengan hukum Al-Quran, dengan potong tangan, dengan hukum jinayah, ini tidak cocok negara kita, adat budaya kita tidak cocok. Nah, ini orang yang benar-benar tidak mengerti agamanya. Jika sudah engkau tidak mampu untuk melaksanakan hukum Allah, tidak mampu melaksanakan perintah Al-Quran, jangan engkau menghinanya. Ini orang yang mengatakan tidak cocok buat negara kita, tidak cocok untuk wilayah kita. Ini orang sudah tidak mampu melaksanakan hukum Allah, menghina lagi Al-Quran. Hati-hati. Ngaku saja. Kalau engkau tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah, ngaku aja. Kalau kita tidak mampu, kita tidak cukup iman untuk melaksanakan hukum Allah, mengaku gitu aja, selesai sudah. Tidak usah mempolitisir, tidak usah berkata-kata yang untuk membela diri. Kalau Al-Quran tidak cukup, Al-Quran tidak bisa, nah, ini menghina Al-Quran. Orang yang mengatakan seperti itu hukumnya murtad, dia keluar dari agama Allah. Hati-hati mengatakan menghina Al-Quran, Al-Quran tidak cocok, Al-Quran begini, ini orang yang tidak beriman orang yang mengatakan demikian. Jadi harus benar-benar dipahami bahwa di negara kita ini tidak ada hukum yang melawan Al-Quran. Jadi hukum yang ada di negara kita ini semuanya sesuai dengan Al-Quran, semuanya sesuai, tetapi tidak lengkap. Hukum yang ada di Indonesia ini sudah mendekati hukum Al-Quran. Apa sebab? Ada tim ro'yahnya, iya kan? Ada tim ro'yah, ro'yatul hilal, melihat bulan, menentukan tanggal Idul Fitri, menentukan tempat pemakaman, ada tim untuk jenazah dan lain sebagainya, sudah diatur di dalam negara kita, termasuk haji. Ini kan hukum Al-Quran ini, haji diatur oleh negara kita. Negara kita sudah melaksanakan hukum Al-Quran, tetapi belum sempurna. Makanya kalau ada orang mengatakan Al-Quran tidak cocok dengan negara kita, ini orang yang benar-benar keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengentengkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan jika orang-orang yang semacam ini saqahu ilan nar, dia akan mendapatkan siksaan dunia, tersiksa hukumnya. Orang yang benar-benar meninggalkan Al-Quran, sumpek dan selalu khawatir dengan kejadian yang ada. Beliau Nabi Muhammad SAW mengatakan, An-naru ila fasaqatil quri'a asra'u minha ila abdatil awthan. Ini ancaman. Api neraka ini lebih cepat merenggut para pembaca Al-Quran yang fasik daripada merenggut mereka yang menyembah berhala. Ada orang ngerti hukum Allah, ada orang ngerti peraturan fikih, tetapi dia tidak mau melaksanakan fikih, dia tidak mau menerapkan hukum Allah dengan alasan berbagai alasan. Maka mereka ini yang mengerti tentang agama, tidak mau menyuarakan suaranya tentang masalah agama yang dia ketahui, dia akan dibakar di neraka sebelum Allah membakar para penyembah berhala. Makanya hati-hati kalau kita belajar agama terus kita melanggar apa yang kita tahu, fal iyadzubillah min dzalik. Annal Qur'an gharibun fi jawfi zalim wa annahu kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'an yal'anahu. Subhanallah. Annal Qur'an gharibun.
Sesungguhnya Al-Quran ini tidak akan betah singgah di hati orang-orang yang zalim. Orang yang zalim kepada diri sendiri maupun zalim kepada orang lain, ini Al-Quran tidak akan pernah singgah di dalam hatinya. Tidak akan bisa. Di dalam arti tidak akan betah, tidak akan singgah. Dia tidak akan bisa untuk melaksanakan hukum Allah. Dia tidak akan mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakam, dan ketahuilah berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedang Al-Quran lagi melaknat dia. Dia membaca Al-Quran, tapi Al-Quran mengutuk dia. Apa yang dimaksud? Yaitu orang yang senantiasa perbuatannya bertentangan dengan apa yang dia baca. Dia membaca laknatullahi ala kadzibin, tapi dia berdusta. Allah mengutuk orang-orang yang zalim. Dia membaca Al-Quran ini dibaca fadilah, tapi kalau dia melaksanakan ancaman Allah, Al-Quran tersebut telah mengutuk dirinya. Allah melaknat orang-orang pemakan riba, sedangkan dia makan riba, Al-Quran telah mengutuk dia. Mereka yang senantiasa menenggak minuman keras, menenggak pil koplo, dia membaca Al-Quran, maka Al-Quran telah mengutuk dia. Terus gimana ini? Berarti kita nggak usah baca Al-Quran, kan begitu? Daripada Al-Quran mengutuk kita, kita tidak usah membaca Al-Quran, berarti begitu? Maknanya Al-Quran itu akan menuntun kita. Kita lihat aja Al-Quran, dilihat aja, nggak usah dibaca, dilihat aja, itu akan menuntun kita. Ini yang dimaksud adalah orang yang mengerti hukum, orang yang mengerti hukum tetapi tidak menerapkan. Orang mengerti hukum, bagaimana hukumnya jika engkau memiliki istri tidak memakai kerudung, nggak pakai jilbab, gimana hukumnya? Haram, dosa. Tapi engkau membiarkan istrimu tidak memakai jilbab, engkau dikutuk oleh Al-Quran. Engkau mengerti hukum, jika seorang perempuan menggunakan parfum lalu sampai tercium oleh lawan jenisnya, maka zina. Ketika engkau membiarkan istrimu yang seperti itu, engkau dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikutuk oleh Al-Quran. Makanya ilmu ini jangan cuman kita tambah, ilmu ini jangan cuman kita pelajari, tapi diamalkan, diterapkan. Karena ketika kita menuntut ilmu tanpa ada penerapan, tanpa ada pengaplikasian, justru akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Maimun bin Mahran radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan banyak seseorang ini yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran justru melaknat dirinya. Maka beliau ditanya, apa maksud ini? Orang baca Al-Quran tapi malah melaknat Al-Quran tersebut. Beliau menjawab bahwa laknat Allah bagi para pendusta, sedangkan yang membaca adalah seorang pendusta. Ia membaca tentang masalah ancaman Allah, sedangkan dia melaksanakan segala yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran menjadi pengutuk buat dia. Disebutkan dalam hadis, innal munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalahu mathal raihanah rihuha thayyibun wa ta'muhu murrun. Orang yang membaca Al-Quran, ada orang munafik membaca Al-Quran, ini diibaratkan oleh baginda Nabi Muhammad seperti semerbak bau wangi tetapi rasanya pahit. Ada seseorang yang ada 3 kategori di dalam kitab Nasoih Diniyah yang lain itu disebutkan oleh Imam Haddad. Seseorang itu ketika membaca Al-Quran lalu dia menerapkan, ini seperti buah yang manis seperti buah yang manis dan baunya wangi. Ini orang baca Quran juga menerapkan. Ibarat yang kedua, orang berbau wangi tapi rasanya pahit. Ini adalah orang munafik, baca Quran tapi tidak mengaplikasikan. Ada juga yang baunya tidak sedap
dan rasanya pahit. Ini orang yang sudah tidak mau baca Quran, sudah gitu tidak mau juga mengaplikasikan Al-Quran. Ini wis pahit, ambune gak enak ya. Ini diibaratkan seperti itu. Ana aqwaman yaqra'ul Quran kama unzila. Sesungguhnya ada kelompok yang membaca Al-Quran seperti saat diturunkan. Wa annahu la yujawwizu taraqihum yamruquna minal Islam kama yamruqu syahmu min zamani. Sesungguhnya ada sekelompok orang yang membaca Al-Quran seperti ketika Al-Quran diturunkan, tetapi bacaan itu tidak melewati batas tenggorokan mereka. Ini diibaratkan seseorang ketika melihat anak panah yang keluar melesat dari busur panahnya. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak melaksanakan apa yang telah Al-Quran perintahkan. Fal'iyadu billah min dalik. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam satu hadis sebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Termulianya kalian, saking tingginya orang yang mengerjakan ini sambil mengatakan khairukum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar ngaji, mengajarkan isi Al-Quran, termasuk fikih, ini juga isi Al-Quran, termasuk hadis, nahwu, orang belajar baca kitab, ini definisi akar-akar daripada bacaan Al-Quran. Ranting-ranting, dahan-dahannya Al-Quran itu hukum fikih. Pusatnya adalah pada pohon tersebut, yaitu Al-Quran. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala wa ardhah, beliau ditanya, wahai Imam, siapakah orang yang paling engkau sukai? Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka dijawab, orang yang belajar Al-Quran. Mau belajar Iqra, yang belum bisa baca Quran, masih tersendat-sendat baca Al-Quran, jangan sesekali kita malu untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau engkau melihat ada orang yang belajar Al-Quran, beliau ditanya, lalu ada orang yang jihad di jalan Allah, mana yang lebih engkau cintai? Beliau menjawab, tentu aku lebih memilih orang yang membaca Al-Quran. Apa sebab di antara kita ini susah untuk melaksanakan istiqomah? Kita susah untuk melaksanakan istiqomah. Nilai ibadah itu yang paling baik ada pada istiqomah, bukan ada pada jumlah. Ada seseorang tahajud mulai jam 1 malam sampai subuh baca Quran sampai terbitnya matahari. Terbit matahari dia sholat isyraq, sholat yang sesaat. Jadi sholat isyraq itu ibadah umroh, seperti umroh dan haji makbul bersama Rasulullah. Kapan itu waktunya? Ketika orang selesai sholat subuh, dia tidak melakukan aktivitas apapun kecuali hanya beribadah sampai terbitnya matahari 10 menit. 10 menit terbit matahari, maka itulah waktu orang sholat isyraq. Dan waktunya cuma 10 menit sampai 15 menit. Cuman itu aja. Jadi lebih dari 15 menit sudah masuk waktu duha. Jadi waktunya cuma sedikit aja. Sebelum waktu duha, antara terbit matahari ke duha, itu ada namanya waktu isyraq. Jika orang melaksanakannya, maka seperti haji dan umroh bersama Nabi Muhammad. Dan ini dilakukan selama 1 minggu, dibandingkan dengan orang cuma membuka mata, membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidur lagi selama 1 tahun lebih afdal dia yang cuma membuka mata dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi letak keutamaan ibadah bukan pada jumlah,
Tapi bagaimana ketika kita istiqomah? Makanya kalau belajar tahajud, orang kalau mau tahajud, qiyamul lail. Tahajud itu apa sih? Apakah harus sholat? Tidak. Tahajud itu bukan harus orang ambil wudhu sholat. Tidak. Qiyamul lail, mendirikan malam atau mengisi malam. Yang dimaksud adalah orang yang mengingat kepada Allah pada saat malam hari. Dalilnya, ada dalil dari Sayyidina Abu Bakar, ada dalil dari Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah tahajud itu harus tidur dahulu? Ini pernah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar dan pernah juga ditanya oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, Rasulullah, aku senantiasa qiyamul lail, tapi aku ini tidak pernah tidur. Maka apa jawab Rasulullah? Engkau orang yang hati-hati wahai Umar. Orang yang hati-hati agar tidak keluar dari tahajud, agar tidak meninggalkan tahajud. Sedangkan aku ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidur dulu. Dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang kuat imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hukum. Jadi qiyamul lail itu mengisi malam, boleh dengan tidur, boleh juga dengan tidak tidur. Maka untuk seseorang, kiat-kiat seseorang agar istiqomah tahajud, caranya adalah jangan langsung sholat, jangan langsung ambil wudhu, sholat, baca Quran sak minggu mulai, tak jamin aku gak disi kerso sak minggu. Makanya orang kalau mau tahajud, tahan dulu nafsu kita, bangun, nggak usah turun dari tempat tidur, membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidur lagi. Dan itu laksanakan jangan sampai putus selama 1 bulan atau 40 hari. 40 hari kita kuat, tambah lagi dengan bacaan Al-Fatihah. Bangun, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, amin sampai terakhir. Bisa tambahkan 2 bulan atau 80 hari. Bisa atau tidak kita 80 hari. Dengan bangun, membaca bismillah dulu 40 hari, istiqomah, tambahkan dengan Al-Fatihah. Jangan langsung turun sholat, ambil wudhu, sak minggu ini modelnya model kayak ngene gue ya. Karena setan itu tahu Pak strategi manusia. Manusia itu gampang jenuh, gampang sumpek, gampang bosen. Makanya ketika ada orang karep apa tahajud, didorong sama setan. Ayo tahajud, ayo tahajud. Begitu sak minggu wis ya, mari. Kayak mau berangkat majelis istiqomah. Melok majelis di, majelis kono, melok majelis nang dindi. Tapi saulan tok ya. Mari ngono, balik meneh nek warung kopi. Iya, kan kebanyakan seperti itu. Semangat datang majelis, semangat. Majelis ana hadir, majelis ini hadir. Setelah bosan ya, ayo wis balik ndelok TV maneh ya, telenovela maneh ya. Lihat apa lagi? Lihat film lagi. Makanya istiqomah, yang penting itu istiqomah. Jadi tidak ada kemuliaan. Makanya dikatakan istiqomah khairun min alfi karomah. Keramat, istiqomah itu lebih dari 1000 keramat. Keramat gede, senembus tembok, iso ngilang ya. Itu tidak ada bandingannya dengan orang yang istiqomah di jalan Allah. Istiqomah. Makanya kalau tahajud ya istiqomah. Baca bismillah, Al-Fatihah, bisa 80 hari, maka ketika menginjak 120 hari dengan wudhu, baca bismillah, Al-Fatihah, berangkat wudhu, bisa baru sholat. Makanya metode ini 1 tahun kita diajarkan sama Habib Jamal dulu kayak begitu. Habib Jamal itu anak-anak santri-santri yang baru digepui sama beliau, jangan ikut sholat dulu, jangan, baca bismillah dulu, tidur lagi. Apalagi dulu waktu masih di Batu ya, Batu dingin dulu, Batu dingin luar biasa dinginnya dulu, enggak seperti sekarang kondisi pondoknya. Dulu kita keadaan ekonomi yang setengah mati, mangane sego mbek uyah tok ya. Bukan mau mengeluh, tidak, tetapi semua itu pasti akan ada masanya. Singkat cerita, istiqomah ini harus kita lalui. Dengan kita melalui keistiqomahan ini, engkau akan menjumpai
kemuliaan dari Allah. Istiqomah di semua perkara. Contoh istiqomah pakai kopiah, istiqomah pakai sarung, istiqomah pakai serban. 40 hari engkau akan memiliki karomah di hadapan Allah. Ini janji guru-guru kita. Engkau mau pakai kopiah 40 hari, duduk nggak kopiah turu gawe atus gawe lo ya. Maknanya kita menghidupkan ihya sunnah, menghidupkan sunnah dengan pakaian Rasulullah. Kita keluar pakai kopiah, pakai sarung, untuk kita syiar. Kita belum bisa berdakwah, kita belum bisa ceramah, tampakkanlah bajunya Nabi Muhammad. Saya berdakwah dengan sarung ini, saya berdakwah dengan surbanku, saya berdakwah dengan senyumanku, istiqomah. Maka engkau akan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita istiqomah, maka engkau akan ketagihan. Istiqomah itu nagih, Pak. Tak percaya sampean. Sampean delok wong sing ngerokok. Wong sing ngerokok itu pertama enak apa gak? Ono ceritane wong rokokan langsung seneng. Ada? Ada. Iya toh? Orang ngerokok itu watuk-watuk dhisik, istiqomah deh. Lama-lama tambah enak akhirnya apa? Ketagihan, kecanduan ya. Iki lho. Ngerokok lho sing gak enak, langsung ndak enak. Itu kalau istiqomah bisa menjadi enak. Nah, apalagi kalau kita tahajud, kita sholat di masjid. Kalau sudah istiqomah, wah bahagia sekali kita. Makanya laksanakan daripada perbuatan ibadah itu yang istiqomah. Di majelis jangan sampai kita tinggalkan. Setiap minggu, setiap Senin malam Selasa itu ada majelis di sini. Selasa malam Rebu ada di Asa'adah, Rebu malam Kemis sama Habib Alwi. Nanti Jumat malam Sabtu sama Habib Bidin, Rotipan. Nanti Minggu malam Senin sama Habib Alwi di sini. Rutinitas. Isi daripada taklim, isi kegiatan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab selanjutnya ini tentang seseorang yang memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Sebab jika seseorang sudah memperbanyak baca Al-Qur'an, engkau bisa dicintai oleh Al-Qur'an. Tiada lain yang ada di dalam hati kita kecuali Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menghibur kita. Kalau sudah pegang atau sumpeknya kayak apa, sudah pegang Al-Qur'an, masih utangnya sak ndi-ndi. Utang di mana-mana, ditagih kanan kiri, udah megang Al-Qur'an, hilang semua. Terasa indah, terasa di surganya Allah. Ini orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Maka jika seseorang memperbanyak baca Al-Qur'an, Nabi Muhammad mengatakan ghuridat alayya dunuba ummati falam ara dzamban a'zama min suratin minal Qur'an au ayatin au tiyaha rajulun thumma nasiyaha. Seseorang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia menghafalnya, kata Rasulullah, orang akan banyak diampuni oleh Allah. Ghuridat alayya dunubah, ditampakkan di hadapanku dosa-dosa, kata Rasulullah. Ini dalil Nabi Muhammad itu mengetahui kita beribadah atau kita maksiat itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ghuridat alayya dunubu ummati, aku telah menyaksikan perbuatan dosa-dosa umatku. Falam ara dzamban a'zama, tidaklah aku jumpai yang lebih besar min suratin minal Qur'an, daripada surat-surat Al-Qur'an atau ayat-ayat au ayatin atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, utiyaha rajulun thumma nasiyaha, dia menghafal Al-Qur'an lalu dia melupakan. Dosa yang paling gede itu orang yang membaca Al-Qur'an sampai dia hafal lalu dia menghilangkan. Makanya hati-hati, yang kita masih kecil dulu hafal juz amma, terus saiki lali, kepuki malaikat sampean. Hati-hati, jangan sampai untuk
melupakan Al-Qur'an. Aku mbiyen cilikku apal aku Waqiah. Yasin cilikanku apal. Lah saiki saiki wis kaken penggawean. Sampeyan bakal diazab sama Allah. Cilikanku mbiyen hafal amma yatasaalun, hafal sabihisma, semuanya hafal. Terus tabarok saya hafal, bangga deh. Saiki kaken mikir donya, Pak. Mikir kreditan sepeda motor lho, gak mari-mari, stres saya. Sampai lali kabeh Qur'an. Ini wong sing diazab sama Allah. Hafalno Qur'anmu, insyaallah semuanya akan menjadi lancar. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita menjadi ahlul Qur'an. Al-Qur'an mencintai kita dan kita pun dicintai oleh Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alamana wa sayyidina habibana wa tawabbana wa bakar ba'il wa alamana qutbu zaman habib Umar bin Hafidillah hadratin Nabi Siril Fatih.